Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 5E Leadership ingin membahas materi tentang problem solving. Saya di sini saya sendiri bernama Taufan Agung bersama Sarika Chandra Kusuma yang akan membahas tentang pemecahan masalah atau problem solving. Silakan. Yang pertama yaitu pengertian masalah dan pemecahan masalah atau problem solving. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didapatkan dengan kenyataan yang tengah dijalani. Masalah akan muncul bila makna keinginan suatu individu tidak mampu ia penuhi karena berbagai kondisi dan keterbatasan yang ia miliki. Dalam hal ini bisa diambil bahwasannya masalah merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok, yang memiliki atau mereka menganggap memiliki tujuan yang bertentangan. Problem solving merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Berikut kata Hamim Malik 1400. Dalam arti lain, problem solving juga dapat diartikan sebagai suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat dengan segera. Berpikir, memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu yang baru adalah kegiatan yang kompleks dan berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Suatu masalah umumnya tidak dapat dipecahkan tanpa berpikir, dan banyak masalah memerlukan pemecahan yang baru bagi orang-orang atau kelompok. Sebaliknya, menghasilkan suatu gagasan yang baru bagi seseorang. Menciptakan sesuatu itu mencakup problem solvingnya. Selanjutnya, problem solving merupakan taraf yang harus dipecahkan dengan cara memahami sejumlah pengetahuan dan keterampilan kerja, dan merupakan hasil yang dicapai individu setelah individu yang bersangkutan mengalami suatu proses belajar. Problem solving diajarkan suatu pengetahuan tertentu. Problem solving atau pemecahan masalah mempunyai 4 dimensi, yaitu 1. Apakah masalah itu benar-benar suatu masalah? 2. Pemecahan masalah harus sistematis dan konsisten. 3. Mempunyai beberapa alternatif solusi. 4. Mempunyai keyakinan dan kesadaran. Yang kedua yaitu langkah-langkah problem solving atau penyelesaian masalah. Dalam problem solving terdiri dari 3 langkah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah secara tepat. Secara konseptual, suatu masalah didefinisikan sebagai kesenjangan atau gap antara kinerja aktual dan target kinerja yang diharapkan. Berdasarkan konsep seorang problem solver yang profesional harus terlebih dahulu mampu mengetahui berapa atau pada tingkat mana kinerja aktual saat itu, dan beberapa atau tingkat mana kinerja harus kita mampu mendefinisikan secara tegas apa masalah utama kita, kemudian menetapkan pada tingkat mana kinerja aktual kita secara dan kapan waktu pencapaian target kinerja itu. Yang kedua, menentukan sumber dan akar penyebab dari masalahnya. Suatu solusi masalah yang efektif apabila kita berhasil menemukan sumber-sumber dan akar-akar dari masalah itu, kemudian mengambil tindakan untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut. Nah, yang ketiga, solusi masalah secara efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah solusi masalah yang efektif dan efisien, yang pertama, mendefinisikan secara tertulis. Dan yang kedua, membangun diagram sebab akibat yang dimodifikasi untuk mendefinisikan akar penyebab masalah itu. Penyebab-penyebab yang tidak dapat dikendalikan namun dapat diperkirakan. Yang ketiga, setiap akar penyebab dari masalah dimasukkan ke dalam diagram sebab akibat, sedangkan penyebab yang tidak dapat diperkirakan didaftarkan oleh sebab akibat itu secara tersendiri. Yang terakhir, yang keempat, mendefinisikan tindakan atau solusi yang efektif melalui perhatian dan pertimbangan. Sebagai berikut, pencegahan terulang atau muncul kembali penyebab-penyebab itu. Tindakan yang diambil harus ada di bawah pengendalian kita.
Dan yang terakhir, memenuhi tujuan dan target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu membuat alternatif solusi. Alternatif solusi merupakan pilihan yang terdiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan sebuah solusi bagi permasalahan yang tengah dihadapi. Alternatif pemecahan masalah seringkali disebut alternatif solusi. Masalah merupakan sebuah hal yang akan selalu muncul di dalam kehidupan sehari-hari, di mana di dalam setiap kemunculan kita dituntut untuk memiliki sejumlah solusi dan alternatif dalam menyelesaikannya. Setiap orang tentu saja akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan hal ini akan sangat bergantung pada pola pikir dan kemampuan seseorang untuk menganalisa dan memilih sebuah jalan penyelesaian terbaik bagi masalah tersebut. Dalam hal ini akan sangat membutuhkan kecerdasan membuat alternatif pemecahan masalah dan ketenangan dalam pengambil keputusan. Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki kemampuan untuk membuat berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. Namun, tidak serta-merta semua orang mampu memilih dan melakukan pemecahan tersebut dengan baik. Beberapa orang mungkin akan tetap tenang dan bersikap biasa saja saat menghadapi sebuah masalah, di mana kemudian orang tersebut bisa memikirkan dan menganalisa masalahnya dengan cerdas. Namun, ada banyak yang langsung panik bila dihadapkan sebuah masalah, dan orang tersebut justru mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah tersebut, atau bahkan tak jarang seorang akan melarikan diri dari permasalahan yang sedang dihadapi dan tidak melakukan sebuah usaha pun untuk menyelesaikannya. Membuat alternatif solusi. Semua alternatif yang ada sebaiknya diusulkan dan dikemukakan terlebih dahulu untuk sebelum kemudian dilakukan evaluasi. Kedua, alternatif solusi harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Ketiga, identifikasi keuntungan dan kendala atau risiko dari alternatif tersebut. 5. Alternatif solusi harus disetujui oleh seluruh anggota kelompok. Dari semua pembahasan yang kita sebutkan tadi, terdapat suatu kesimpulan dalam problem solving ini, yaitu masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan dengan kenyataan, atau dapat dikaitkan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalani. Ya, problem solving merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Lanjut. Selanjutnya, dalam problem solving terdiri dari 3 langkah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, diantaranya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah secara tepat. 2. Menentukan sumber dan akar penyebab dari masalah. 3. Solusi masalah secara efektif dan efisien. Dan penjelasan materi yang singkat dari kami tentang problem solving, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.